الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya Allah kepada kita, yang mana Allah masih menggerakkan langkah kita untuk bisa hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Guna dan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita mencari hal-hal yang mendapatkan ridha Allah, untuk kita cari ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan sebab Allah muliakan kita hadir di rumahnya Allah, kita minta kepada Allah juga Allah mudahkan untuk kita memperbaiki diri kita. Juga kami sama-sama mengingatkan kembali, mari sama-sama kita hadirkan niat kita hadir di sini semata-mata mencari ridha Allah, tidak ada tujuan yang lain, mencari hal-hal yang mungkin akan mendapatkan kebaikan bagi kita di dunia, juga kita harapkan mendapatkan kebaikan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa hal yang sangat penting, yaitu tentang masalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat hal yang enteng, hal yang kecil, tetapi tidak semuanya mampu melakukannya. Kenapa? Karena salawat merupakan hal yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri dan para malaikatnya Allah melakukannya sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya. Juga salawat merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada orang yang bersalawat kepadanya. Mana kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika mereka mampu bersalawat? Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rahmat Allah. Sekali dia bersalawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayang kepadanya 10 kali, dan dengan itu dia akan selamat di dunia dan juga insyaallah akan selamat di akhirat, jika setelahnya dia menjaga diri. Begitu juga salawat merupakan satu hal yang luar biasa, karena makin banyak kita bersalawat, makin dekat kita kepada baginda Rasulullah. Makin dekat kita kepada baginda Rasulullah, maka sudah pasti kita berada di dalam syurga yang tinggi dan penuh dengan kenikmatan. Dan nikmat yang paling besar di dalam syurga adalah kita bisa duduk dan berkumpul bareng dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah ada dalam hati kita kebencian dan kedengkian kepada orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jangan pernah ada kedengkian dalam hati kita kepada orang yang mengadakan acara untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Hendaknya kita bersyukur, karena dengan sebab itu Allah turunkan rahmat bukan cuma kepada orang yang bersalawat, juga kepada orang yang ada di sekeliling tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk bisa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang doa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa amma ad-du'a faqad amara Allah bihi wa hatha alayhi wa raghaba fihi. Faqala 'azza man qa'il kanim ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Faqala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Adapun berdoa, adapun doa, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dan menganjurkan dan menyemangatkan kita untuk memperbanyakkan doa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, jika ada orang yang bertanya mana dalil berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Panggil olehmu, minta olehmu kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan kamu, tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan merendah dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang yang melewati batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kamu rusakin di bumi, jangan kamu rusak di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini bagus. Wad'uhu khawfan wa tama, dan berdoalah oleh kalian kepada Allah dalam keadaan rasa takut dan rasa berharap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Ini doa merupakan yang paling harus kita tanamkan dalam fikiran kita dan hati kita. Doa merupakan ibadah. Berdoa merupakan ibadah, bukan cuma kita mengharapkan apa yang kita butuhkan, bukan cuma kita mengharapkan apa yang kita inginkan, tetapi berdoa tersebut merupakan cara kita bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan bahwa kita ini hamba-Nya Allah. Kita butuh kepada Allah. Baik Allah langsung menerima ataupun menunda atau bahkan dibalas nanti dengan kebaikan-kebaikan yang lain, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah memenuhi perintah Allah. Minta oleh kalian kepada Tuhan kalian. Khaufan wa tama'a di sini dalam keadaan bagaimana? Rasa takut. Rasa takut kepada hal-hal yang tidak baik. Juga berharap untuk mendapatkan kebaikan yang kita minta. Napa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayangnya Allah itu dekat, sangat dekat dengan orang yang baik. Maka kita minta mudah-mudahan kita dijadikan orang yang baik, dan dengan itu kita dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan rahmat Allah. Ketika Allah sudah menyayangi kita, ketika Allah sudah mencintai kita, maka sudah barang pasti Allah akan memberikan kepada kita hal yang baik. Bisa jadi hal yang baik tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita minta mudah-mudahan kita mendapati hal tersebut, ternyata Allah hindari daripada hal tersebut. Itu karena Allah tahu bahwa jika kamu mendapati hal tersebut, itu bukan kebaikan kepadamu. Artinya jangan kita bersedih ketika kita mengharapkan sesuatu tidak kita capai, ternyata Allah berikan yang lain tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini harus kita tahu bahwa semua ketentuan Allah itu merupakan kebaikan kepada kita. Di sinilah dianjurkan kepada kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kebaikan kepada hambanya dibandingkan hambanya sendiri. Wa qala ta'ala, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada kita untuk berdoa kepada Allah tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan merendah, dalam keadaan betul-betul mengharapkan, dan dalam keadaan sunyi. Di sini sebagai dalil bahwa hendaknya kita berdoa, jangan kita mengatakan dan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh, enggak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mendapati sahabat mereka mendatangi, mereka melewati satu bukit dan sebagainya, mereka bertakbir, Allahu Akbar. Mereka bertasbih dengan suara yang lantang. Subhanallah. Kata Rasulullah, jangan kamu panggil Allah seakan-akan Allah itu tuli. Jangan kamu panggil Allah seakan-akan Allah tidak mampu mendengar. Allah itu sangat dekat. Bahkan lebih dekat dibandingkan urat nadi kita. Dalil bahwa jangan seakan-akan kita merasa Allah itu enggak mendengar kecuali dengan suara yang besar. Tidak seperti itu. Tapi dalam dalil yang lain juga disebutkan bahwa hendaknya kita berdoa
dengan suara yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jangan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, dan seakan-akan suara kita ini Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar sebelum kita ucapkan. Ini jangan. Artinya silahkan bersuara, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kecil. Dan di sini juga sudah pernah kita sampaikan bagaimana fadilah melakukan sesuatu secara berjamaah, berdoa secara berjamaah, berzikir secara berjamaah. Itu merupakan hal yang akan menyebabkan mudah diterima oleh Allah dan mendatangkan khusyuk bagi orang yang mengikutinya. Baik, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini juga sebagai bukti bahwa Allah menyuruh kita untuk berdoa. Bagi Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Hanya dengan perantara asmaul husna. Ini termasuk adab dalam berdoa. Hendaknya kita memuji Allah dengan segala pujian, dengan asmaul husna yang sudah kita ingat. Maka minta kepada Allah dengan pujian tersebut, insyaallah Allah akan menerima. Juga dalil yang lain, wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah kalian mengatakan ud'uni astajib lakum, minta oleh kalian maka aku akan memenuhi bagi kalian atas permintaan kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita minta, akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Ini janji Allah. Ketika kita melakukan doa tersebut, berdoa kepada Allah sesuai dengan adab dan akhlak, ini insya Allah pasti akan diterima. Nanti akan disebutkan beberapa adab yang mesti kita miliki ketika kita berdoa. Salah satunya kita harus meyakini bahwa Allah SWT akan menerima doa kita. Harus menanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa Allah terima. Kalau seandainya dalam hati kita masih ragu, kayaknya enggak, atau kemungkinan ya, kemungkinan enggak, ini berarti kita tidak ada adab dalam berdoa. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu maha hidup, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka minta oleh kalian kepadanya dalam keadaan ikhlas. Ikhlas karena agama menyuruh kita untuk meminta, mintalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik sekalian alam. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ini bukti dan dalil dari hadis, ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, doa merupakan senjata orang beriman dan merupakan imaduddin, tiang agama, dan wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan cahaya bumi. Ya, orang yang berdoa, dia makin banyak doanya, makin banyak senjatanya. Makin banyak dia berdoa, makin kuat agama ini. Lebih-lebih doa yang dipanjatkan bukan cuma untuk pribadinya. Bahkan bisa kita katakan seandainya dia berdoa untuk pribadinya, itu pun tiang agama. Kenapa? Dengan banyak orang berdoa, pribadinya akan baik, maka agama pun akan baik. Nah, ketika seorang baik, maka dia akan baik dengan orang lain. Dengan dia baik sama orang lain, maka agama kita akan baik. Ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini mendatangkan senjata bagi orang yang beriman, dan juga mendatangkan kekuatan dalam agama sendiri, dan juga akan mendatangkan cahaya as-samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Makanya dikatakan bahwa di setiap malam itu para malaikat melihat ke bumi sama seperti kita melihat ke langit. Dari bumi kita lihat ke langit bahwa di sana banyak bintang-bintang. Kita bisa melihat cahaya bintang tersebut di tempat-tempat tertentu di langit. Begitu juga para malaikat melihat ke bumi, ada bintang-bintang di bumi. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang banyak berdoa, orang-orang yang beramal baik. Maka itu nampak seperti bintang sehingga cahaya tersebut bisa dilihat oleh para malaikat.
Wa qala alaihi salatu wassalam la yuraddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umr illa al-bir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ditolak akan ketentuan kecuali doa. Dan takdir itu tidak ada yang menolaknya kecuali doa. Wala yazidu fil umr illa al-bir, dan tidak ada yang menambahkan kebaikan kecuali tidak ada yang menambahkan umur kecuali kebaikan. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ternyata doa itu bisa menolak ketentuan-ketentuan tertentu. Di sini mungkin akan bertanya, kita sendiri bertanya dalam diri kita, apakah doa tersebut bisa mengubah takdir? Apakah doa tersebut bisa memperbaiki ataupun bisa mengubah satu hal yang sudah ditentukan? Para ulama di sini beberapa pendapat. Ada sebahagian mengatakan yang diubah itu adalah sesuatu takdir yang emang belum pasti. Kalau sudah pasti maka tidak bisa diubah. Tapi sesuatu yang tidak pasti masih bisa diubah. Bahkan disebutkan contohnya sedekah bisa menolak bala. Artinya menghindari hal-hal yang emang belum pasti. Ini beberapa pendapat tentang hal ini dikatakan oleh para ulama. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-du'a mukhul ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan doa merupakan otaknya ibadah. Otak merupakan hal yang sangat penting dalam tubuh manusia, maka dalam ibadah pun yang sangat penting termasuk berdoa kepada Allah, termasuk salat contohnya. Para ulama menafsirkan dan mengatakan definisi salat secara lughatan ad-du'a'u bil khairi, doa kebaikan, doa dengan segala yang baik dari mulai takbir sampai akhir itu merupakan salat dan itu merupakan doa. Maka ketika kita berdoa, ini berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala la yahliku ma'ad du'a'i ahadun wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma la yunzil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tidak akan celaka oleh seseorang berserta doa, dan doa itu bermanfaat dari apa yang sudah turun dan apa yang belum turun. Artinya doa tersebut sangat bermanfaat bagi seorang yang berdoa, baik dengan sesuatu yang sudah terjadi di muka bumi ini, bisa jadi akan menghindari dia daripada bala dan sebagainya, atau dengan sesuatu yang memang belum terjadi. Ada sesuatu yang sudah terjadi, misalnya ada kesusahan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, ya Allah, angkatkan kesusahan ini, mudahkan urusan saya dan sebagainya. Akan bermanfaat dengan doa. Begitu juga sesuatu yang belum terjadi, itu juga akan ada manfaatnya daripada doa. Ya Allah, jauhkan daripada bala. Bala belum turun, Allah hindari daripada kita. Nah, termasuk ketika turun hujan, contohnya Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, urusan yang emang bermanfaat, ya Allah. Jadi bisa jadi sebelumnya rencana akan terjadi bala, tapi dengan doa tersebut akan Allah hindari. Baik. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin sahid. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minta oleh kalian kepada Allah dan kalian dalam keadaan meyakini bahwa diterima permintaan tersebut. Harus ada rasa yakin ijabah diterima oleh Allah. Dan minta oleh kalian dan ketahui oleh kalian bahwa sungguhnya Allah itu tidak akan menerima doa dari hati orang yang lalai, dari hati orang yang main-main, dari hati orang yang tidak merasa yakin. Ketika kita tidak yakin dengan doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa kita. Kenapa? Bukti bahwa dalam satu hadis kudusi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya berada di sisi orang bagaimana dia bersangka kepadaku. Ketika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan melakukan hal kebaikan tersebut. Tetapi jika hambaku itu berprasangka tidak baik kepadaku, termasuk dia mengatakan tidak yakin dengan doanya, tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berprasangka tidak baik, juga Allah Subhanahu wa taala akan berada di posisi prasangka kita tadi. Maka jangan pernah ada prasangka tidak baik kepada Allah. Ketika kita minta yakin, walaupun hal tersebut hampir mustahil, tapi harus kita yakini. Allah SWT mengatakan dalam surat Yasin, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah SWT berkehendak kepada sesuatu, maka jika tinggal Allah katakan kun fayakun,
jadilah, maka terjadi. Yang dulunya mungkin dia susah, minta, ya Allah mudahkan urusan saya, jadikan saya orang yang memiliki harta yang barakah. Bisa jadi tiba-tiba dia menjadi orang kaya. Bisa jadi dulunya dia susah, sekarang sudah mudah. Bisa jadi kemarin dia orang yang tidak berilmu, kemudian Allah berikan ilmu. Bisa jadi dulunya dia orang bermaksiat, tapi sekarang dengan doanya Allah ubah keadaannya. Jangan pernah kita ragu dengan ketentuan Allah. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu semuanya sanggup, semuanya mampu. Jangan kita lihat bagaimana caranya. Allah SWT punya rencana sendiri. Wa amara alaihi salatu wassalam bi ta'zimil mas'alah wa bi jazmiha wa alla yaqula al-'abdu Allahumma ighfir li in syi'ta, bal ya'zimul mas'alah wa yu'dhabu ar-raghbah wa yuhfi fil mas'alah wa yuqinu bil ijabah wa yakunu 'inda du'aihi hadirul qalbi ma'a rabbih khaifan min ar-raddi min haitsu ghaflatuhu 'an maulah wa taqsiruhu fil qiyam bi haqqi wa tami'an fil ijabah wa nail ar-raghbah li kamalil judi wa sidqil wa'di. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kita untuk mengagungkan permintaan. Kalau kita minta terus yang besar-besar, jangan tahan-tahan. Kemudian wabijasmiha, dan dengan meyakini permintaan tersebut akan diterima. Maka wa alla yaqul, jangan ada seorang hamba mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni saya jika engkau berkehendak. Ya Allah, ampuni saya jika engkau mau. Jika enggak, terserah kamu ya Allah. Ini tidak ada kepastian. Dan ini termasuk orang berdoa tidak ada adabnya. Bal ya'zimul mas'alah, tetapi dia pastikan permintaan tersebut dan diagungkan kegemarannya dan diyakini bahwa akan Allah terima permintaan tersebut. Pasti, Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni olehmu dosaku. Banyak kali ya Allah dosa. Walaupun banyak, kami yakin rahmatmu lebih besar dibandingkan dosa yang sudah kami lakukan. Ada sebahagian ini paling bahaya nih. Nah, paling bahaya ketika seorang ragu dengan kasih sayang Allah karena dia merasa bahwa sudah melakukan dosa yang sangat besar, kayaknya nggak akan ada ampun daripada Allah. Ini dosa masih kecil dibandingkan pemikiran semacam ini. Ini pemikiran semacam ini termasuk dosa yang paling besar daripada apa yang sudah pernah dilakukan. Kenapa? Rahmat Allah sangat besar. Nah, dosa besar, dosa kecil, dosa yang memang secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, itu semuanya di sisi Allah sama. Ketika kita minta ampun daripada semua dosa, maka Allah mudah saja mengampuni. Jangan pernah beranggapan kayaknya Allah tidak akan memaafkan saya. Dulunya saya tidak salat, dulunya saya menzalimi orang lain, dulunya saya sering menyakiti tetangga saya, dulunya saya sering mengambil punya orang lain, dulunya saya pernah melakukan hal zina dan sebagainya. Banyak semua kesalahan, berjudi dan sebagainya. Tapi ketika kita mendatangi Allah dengan pasti yakin, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Tunggu-tunggu juga sudah pernah mungkin menyampaikan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan di hadis terakhir di sini. Dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, Allah panggil kita. Jika kalian mendatangiku, kamu berharap kepadaku, masih kamu berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu atas apa yang sudah kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ini dosa yang sudah pernah kita kerjakan. Kalau kita masih mengharapkan kasih sayang Allah, masih kita mengharapkan ampunan Allah, Allah akan mengampuni dan Allah tidak akan mengungkit-ungkit. Allah tidak akan melihat. Kemudian lanjutan doa tersebut, di panggilan tersebut juga di hadis kudusi tersebut, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku membawa dosa sampai ananas sama, membumbung sampai ke langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli." Kalau seandainya kamu melakukan kesalahan, dosa, jika disusun dosa tersebut sampai ke langit, dan minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dan Allah tidak peduli dengan kesalahan tersebut. Kemudian juga Allah mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an,
la ataituka biqurabil ardi maghfiratan, biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu mendatangiku dan kamu tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku pun akan menjumpaimu dengan memberikan seisi bumi ampunanku. Di sini para ulama mengomentari tentang hadis ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan husnul khatimah pada kita. Walaupun kita banyak salah, masih Allah panggil. Bahkan dalam ayat yang lain, ya ibadiyalladzi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada hamba. Apa katakan? Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hambaku yang asrafu, yang melewati batas, yang sudah tidak melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang melakukan larangan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa atas kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Di sini Allah, kalau kita lihat panggilan yang Allah panggil kepada orang yang melakukan dosa dengan panggilan yang sangat istimewa. Apa panggilannya? Ya ibadi, wahai hambaku. Kamu salah, kamu murka, kamu maksiat, kamu jauh daripadaku, tetap Allah panggil ya ibadi, wahai hambaku, balik sini. Jika kamu minta ampun, akan aku ampuni dosamu. Nah, di sini tidak boleh kita berprasangka tidak baik kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa tidak akan ada ampun daripada Allah. Tidak mungkin Allah mau dekat. Dan ada sebahagian kata-kata, saya tidak layak untuk dekat dengan Allah, saya tidak layak untuk dekat dengan majlis-majlis yang mendatangkan ridha Allah. Ini kata-kata ini sangat bahaya. Ini syaitan bermain supaya kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang harus ada pemahaman dalam hati kita, walaupun kita salah, jika kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat, dengan syarat-syarat taubat tersebut, Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita, ketika meminta, mintalah yang besar dan yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima permintaan tersebut. Wa yakunu 'inda du'aihi hadirul qalbi ma'a rabbih. Dan hendaknya termasuk adab dalam berdoa, ketika berdoa hadirkan hati di hadapan Allah. Hadirkan hati dengan permintaan yang sedang kita minta kepada Allah. Khaifan minar raddi, rasa takut untuk ditolak permintaan tersebut karena kita lalai daripada hadapan Allah. Harus ada rasa gundah, kayak mudah-mudahan saya tidak termasuk orang yang lalai dan mudah-mudahan Allah terima. Karena ini termasuk kan disebutkan tadi, orang yang lalai akan ditolak doanya. Maka kita hadirkan hati supaya tidak ditolak doa kita. Wa taqsiruhu fil qiyami bihaqqihi wa tabi'an fil ijabah. Begitu juga kita harus ada rasa takut karena hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kepada Allah masih kurang kita lakukan. Wa tami'an fil ijabah, dalam keadaan mengharap diterima, wa nailir raghbah li kamal judi wasidqil wa'di, dan mengharapkan kesenangan yang kita harapkan ini karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar dermawan dan benar janjinya. Harus ada rasa bahwa kita hadirkan hati dan kita takut untuk ditolak dan kita mengharap bahwa diterima doa tersebut. Karena kita tahu Allah SWT paling dermawan. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Minta oleh kalian, maka aku akan menerima permintaan kalian. Waqad warada, dalam satu hadis disebutkan, Annallaha hayyun karimun yastahi minal ibadi idha rafa ilaihi yadaihi ayyaruddahuma farigataini. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu maha pemalu, Allah maha mulia, yastahi, Allah malu dari seorang hamba apabila hamba tersebut menadahkan dua tangannya, Allah kembalikan dua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Ketika seorang hamba sudah mengatakan ya Allah, ya Allah, itu malu, Allah mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan kosong. Kenapa? Allah maha pemalu dan Allah maha mulia dan Allah maha bijaksana dan Allah maha dermawan. Gak mungkin Allah menolak permintaan ketika benar-benar seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama seperti kita datang ke orang kaya yang betul-betul dermawan. Datang kita minta sesuatu, malu orang kaya tersebut ketika menolak permintaan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang lebih kaya. Kecuali orang kaya yang pelit. Orang kaya yang pelit ini jangan kita harapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan maha pelit kan? Allah maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha mulia, Allah maha kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya. Maka minta kepada Allah. Ini hadis ini bisa jadikan kita sebagai pegangan, jangan bahwa ketika kita minta enggak mungkin Allah tolong. Baik. Fa warada aidan annahu la yad'u Allah da'in illa istajaba lahu. Dan juga telah disebutkan dalam satu hadis bahwa tidaklah berdoa seorang yang berdoa kecuali Allah akan mengijabahkan doanya. Fa imma, ini kan dikatakan bahwa setiap doa pasti akan diterima ketika cukup syarat. Terus ada sebahagian kami lihat udah capek kami dah belum datang-datang. Belum tiba-tiba, belum ada tanda-tanda diterima. Coba lihat penjelasan Imam Haddad di sini. Fa imma ayyu ajjala lahu ma sa'al wa imma ayyadfa anhu min al-bala'i 'azam min dhalik wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah ma huwa afdalu wa akmal fa yanbaghi lil 'abdi alla yazala da'iyan wa mutadari'an fi rakhaihi wa shiddatihi wa yusrihi wa usrihi. Maka ada kala disegerakan apa yang dia minta. Ketika kita minta mudahkan rezeki, tiba-tiba datang orang langsung memberikan satu hal kepada kita. Wa imma ayyadfa'anhu minal bala, ada kala Allah SWT menjauhkan bala daripada orang tersebut. A'zam min dzalik, lebih besar daripada hal demikian. Kita minta, ya Allah selamatkan saya, jauhkan dari saya bala. Bala juga terjadi, tapi Allah sudah menghindari bala yang besar, tinggal bala yang kecil. Ini termasuk tanda Allah terima doa kita. Kemudian wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, adakala Allah simpan doa tersebut yang ibadah itu untuk dibalas di akhirat. Dan ini yang lebih afdal dan lebih sempurna. Ada doa yang tidak diterima di dunia, Allah simpan sebagai amalan kita di akhirat. Fayan bagi lil abdi, maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa berdoa dan merendah di hadapan Allah, baik di masa bahagianya dan ketika susahnya. Ini kalimat di masa bahagianya, di masa susahnya, di masa senangnya, di masa sulitnya. Ini harus benar-benar dalam keadaan berdoa selalu. Wa yusrihi wa usrihi, ketika dia kaya dan ketika dia miskin. Artinya jangan cuma mendatangi Allah ketika kita butuh kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan cukup pun datangi Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika seorang hamba mengingatku di masa dia susah, maka aku akan mengingatnya ketika dia mengingatku di masa dia senang, maka aku akan mengingat dia ketika dia susah. Ya, ketika kita susah, itu kalau seandainya kita sering berdoa dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi keinginan kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan susah. Baik. Wala yastabtil ijabah wala yai'as, dan jangan seseorang merasa agak telat diterima. Ini jangan ada perasaan semacam itu. Ketika kita berdoa, jangan pernah kita merasa ini kayaknya doa saya terlambat diterima, enggak langsung diterima. Wala yai'as, dan jangan berputus asa. Jangan merasa kayaknya enggak akan mungkin diterima. Jadi saya kayaknya sudah cukup berdoa. Ini jangan. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairatun fi ta'khiri ba'dil umur wa yakunu lil 'abdi fi dhalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'ur falyad'u wa yufawwid. Bisa jadi Allah memiliki rahasia. Bisa jadi Allah memiliki kebaikan ketika mentakhirkan sebahagian urusan. Ketika melambatkan sebahagian urusan, bisa jadi Allah sedang menyiapkan hal yang paling besar dibandingkan apa yang kita harapkan. Sehingga ditunda dulu, sabar dulu. Nanti kamu lebih membutuhkan, ketika itu saya berikan. Jadi semuanya harus kita pandang bahwa ada kebaikan dan ada hikmah di balik itu. Wa yakunu lil 'abdi, dan adalah bagi seorang hamba, dia fi dzalika salahun, dalam takhir tersebut, dalam dilambatkan tersebut, ada kebaikan dan manfaat yang sekiranya dia tidak bisa merasakannya. Maka Imam Haddad mengatakan falyad'u wa yufawwid,
berdoalah dan serahkan kepada Allah. Bagaimana cara Allah menerima doa kita? Baik. Kemudian, wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahu al-lutfa wal 'afiyah wa salahal 'aqibah. Itu termasuk diajarkan oleh Imam Haddad, doa yang paling kita harus berdoa dengannya. Setiap seorang meminta kepada Allah, maka mintalah kelembutan. Jadi iringi pemberian tersebut beserta kelembutan Allah. Wal 'afiyah dan keselamatan. Wa salahal 'aqibah dan bagus akhirnya. Ini paling penting daripada doa-doa yang kita harapkan. Apapun yang diberikan Allah, tolong ya Allah dengan lembut ya Allah. Tolong ya Allah dengan keselamatan ya Allah. Tolong ya Allah dengan akhir yang baik ya Allah. Wal yas'alillah kullama yasha' mimma fihi ridahu anhum min umuril akhirah wad dunya wa min kulli jalilin wa haqir. Dan hendaknya seorang hamba meminta kepada Allah apapun yang dia inginkan, yang di dalam tersebut terdapat ridha Allah. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Kan minta kepada Allah, mudah-mudahan diiringi rasa ridha daripada Allah. Jangan kita minta sesuatu ternyata di dalamnya ada kebencian Allah. Ini sering bapak-bapak biasanya dan ibu-ibu ketika sudah mendaftarkan anak ke satu fakultas ataupun satu jurusan tertentu dalam kuliah, ya Allah mudah-mudahan lulus ya Allah. Ini doa yang agak sedikit memaksa. Harusnya ya Allah mudah-mudahan jika itu baik buat anak saya, mohon mudahkan urusannya. Kalau seandainya tidak baik ya Allah, arahkan kepada yang lebih baik ya Allah. Ini doa yang harusnya. Jangan kita paksa harus itu ya Allah. Ternyata setelah itu dia korupsi. Malah dengan jabatan yang dia dapati bukan jabatan yang baik. Ini unsur ataupun sebabnya disebabkan karena terlalu memaksa kita dan tidak meminta ridha Allah pada hal tersebut. Ya Allah, jika hal tersebut engkau ridai, mudahkan ya Allah. Tapi jika hal tersebut mendatangkan murka-Mu ya Allah, maka tolong jauhkan. Dan bila perlu, walaupun sudah banyak pengeluaran yang saya keluarkan, bila perlu jauhkan. Lebih baik dia selamat sekarang dibandingkan dia tidak selamat di kemudian hari. Ini hal yang harus kita tanamkan dalam permintaan kita. Baik. Wala yaghfal an aklil halal. Begitu juga di sini Muhaddad mengatakan termasuk cara berdoa dan menyebabkan mudah diterima, jangan sampai lalai kita daripada makanan yang halal. Makanan yang kita konsumsi harus benar-benar makanan yang halal. Minuman yang kita minum harus yang halal. Pakaian yang kita pakai pakaian yang halal. Karena hal tersebut bisa jadi fa innahu min ahammis syara'iti lil istijabatid du'a. Karena makanan yang halal merupakan syarat terpenting untuk diterimanya doa. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan seorang, "Tsumma dzakara rajul yutilu safar ash'ata akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab bidzalik." Di sini Rasulullah menyebutkan hadis. Kemudian Rasulullah menyebutkan satu orang laki-laki yang dia jauh perjalanannya. Kemudian dia tidak pakai sandal dan pokoknya berdebu. Kemudian dia dalam keadaan pokoknya dalam keadaan seperti laki-laki yang emang musafir gitu. Kemudian dia mengangkatkan dua tangannya ke langit, minta kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sedangkan makanannya haram. Pakaiannya haram, dia diisi dalam tubuhnya sesuatu yang haram, maka mana mungkin Allah SWT menerima permintaannya. Ini artinya bisa jadi selama ini permintaan yang kita harapkan kayaknya belum ada sedikit pun yang diterima, sedangkan Allah berjanji akan menerima. Bisa jadi penyebabnya ada yang menghalangi. Apa menghalangi tersebut? Makanan kita, pakaian kita, minuman kita, hasil tubuh yang kita besar itu apa hasilnya? Apakah dari yang baik ataupun yang tidak? Nah, di sini termasuk adab. Ada sebahagian meminta doa kepada tungku-tungku dan kepada orang-orang saleh. Kenapa? Karena doa mereka bisa jadi akan lebih mudah diterima karena mereka orang yang paling menjaga diri daripada yang haram. Yang paling menjaga makanannya yang halal, jauh daripada yang haram. Bahkan ada sebahagian menjauhi diri daripada yang syubhat. Karena mereka orang saleh, doa sama mereka lebih mudah diterima dibandingkan
doa yang kita panjatkan, karena hal tersebut bisa jadi pada diri kita masih banyak sesuatu yang tidak baik. Yang disebutkan waqala ba'dus salaf ad-du'a kal miftah. Sebahagian ulama-ulama saleh terdahulu mengatakan doa itu kal miftah, sama seperti kunci. Doa sama seperti kunci. Wa asnanuhu luqamul halal. Dan giginya kunci itu merupakan suapan-suapan yang halal. Dan kunci itu ada giginya. Kalau beda giginya, nggak akan bisa kita buka pintu, nggak akan bisa kita buka sesuatu. Kenapa? Karena tidak sesuai. Begitu juga dengan yang ini. Doa merupakan kunci. Kita kepingin mendapatkan kebaikan di dalam tempat yang kita kepingin buka, dan kunci giginya adalah makanan yang halal. Ini perkataan para ulama saleh terdahulu. Baik. Maka di sini nanti akan disebutkan juga, hendaknya kita meminta kepada Allah dan jangan pernah tidak meminta, karena orang yang tidak pernah meminta dia adalah orang yang sombong. Para ulama mengatakan wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam yaghdabu hina yus'aluh. Allah Subhanahu wa taala marah ketika kamu meninggal meminta kepadanya. Kalau kamu sudah tidak pernah mengangkat tangan, tidak pernah mengatakan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah. Kenapa? Karena seakan-akan kamu sudah menjadi seorang hamba yang tidak butuh kepada Tuhan. Wa bani Adam yaghdabu hina yus'alu. Berbeda. Sedangkan keturunan Nabi Adam, itu manusia, mereka marah ketika sering diminta. Kalau Allah makin banyak kita minta, makin sayang Allah kepada kita. Makin banyak kita berharap kepada Allah, Allah makin cinta kepada kita. Jadi kalau anak Adam, keturunan manusia, makin banyak kita minta, makin menjauh dia, makin marah. Pasti lihat wajah itu, ini pasti minta lagi, pasti minta hutang lagi, pasti ada kepentingannya, pasti. Kenapa? Karena emang manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia, jika banyak diminta maka akan mendatangkan kemarahan mereka. Baik, kalau sama manusia jangan banyak minta, tapi mintalah sama Allah SWT yang banyak, karena Allah makin sayang. Baik, wa yanbaghi lil insan alla yaghfal 'anid du'a fi awqatis syiddah war raqa. Sepantasnya bagi manusia jangan lalai untuk berdoa, baik itu di waktu dalam keadaan susah, begitu juga dalam keadaan mudah. Qala alaihi salatu wassalam, tu'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi syiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenalkan dirimu kepada Allah di masa kamu mudah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali dirimu pada waktu kamu susah. Kalau kita datang ke orang ketika kita butuh, hanya ketika kita butuh, bisa jadi dia pura-pura nggak kenal sama kita. Kemarin mana? Kemarin kami lihat ketika kamu kaya sombong, ngeng di depan kami, ngeng, tutup. Kalau istilah orang kampung itu, mobilnya ditutup jendelanya, itu dianggap sombong. Coba seandainya musibah, itu orang kampung nggak akan peduli. Begitu juga kalau kita lihat di sini, Rasulullah mengatakan, kalau kamu pernah meminta ketika kamu dalam keadaan senang, maka ketika susah pun kamu nggak usah minta, Allah akan berikan. Karena kenapa? Allah sudah kenal, ini hambaku yang dulu dia ketika senang nggak melupaiku, dan sekarang ketika dia susah aku akan membantunya. Begitu juga ketika ini orang kaya yang dulu bantu saya, ketika beliau jatuh, orang yang dibantunya akan datang membantunya. Tapi kalau seandainya ketika kaya dalam keadaan sombong, pas susah biarin, rasakan dulunya sombong, angkuh dengan kekayaan dan sebagainya. Ini sering terjadi ya. Baik, wa qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu ayyastajiba Allah lahu inda syada'id wal kurbi falyaktir min du'a fi halatir raqa. Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang senang untuk diterima, diijabahkan doanya ketika dia susah, ketika dia sempit, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah ketika dia dalam keadaan bahagia, ketika dia dalam keadaan mudah. Lagi suksesnya berdoa terus. InsyaAllah doa ketika dalam keadaan susah akan lebih mudah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah, kesimpulannya, fad-du'a min a'dhami ma an'ama Allah bihi 'ala ibadihi na amarahum bihi wa haradahum 'alaihi. Maka berdoa merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya,
ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk berdoa dan menganjurkan mereka untuk berdoa, hatta innahu azza wa jal yaghdab ala man la yas'alhu. Bahkan Allah SWT marah ketika hambanya tidak meminta kepadanya. Kama qala alaihi salatu wassalam, man yas'alillah ta'ala yaghdab alaihi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan benci dan marah kepadanya. Kalau udah nggak pernah mengatakan lebih-lebih, ya Allah engkau lebih tahu kebutuhanku, ini nggak boleh seperti itu. Jelasin, bila perlu banyak, ya Allah ini, ya Allah yang belum ada jodoh, mudah-mudahan ya Allah berikan kepada saya jodoh, ya Allah yang kaya, ya Allah yang cantik, ya Allah yang baik, ya Allah yang mudah-mudahan akan melahirkan anak yang banyak, ya Allah yang enggak saya lupa, ya Allah ketika bawa ke pasar, ya Allah. Minta terus sebanyak itu. Jangan, ya Allah berikan saya jodoh, bagaimanapun itu terserah kamu, ya Allah. Nah, artinya berdoa jangan terlalu global, harus dirincikan sedikit. Benar gitu Pak Haji? Baik. Wa kama yanbaghi lil insan ay yad'u li nafsihi bil khairi wa bin najati min asy-syarri, yanbaghi lahu ay yad'u bimithli dzalika li walidayhi wa li ahbabihi wa lil muslimin. Maka sepantasnya seperti itulah seseorang berdoa untuk kebaikan dan keselamatan daripada keburukan untuk dirinya. Begitu juga hendaknya dia mendoakan kepada dua orang tuanya, orang yang dicintainya, dan juga kepada orang Islam yang lain. Pernah Rasulullah SAW menegur seorang, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa Rasulullah, jangan engkau ampuni dosa selain kami, ya Allah. Rasulullah tegur, jangan seperti itu berdoa. Bagaimana juga doa untuk semuanya, jangan cuma kamu dan saya, cuma doa untuk semuanya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang berdoa kepada orang lain dengan kebaikan, itu para malaikat akan berdoa, dan itu hadis Rasulullah. Barang siapa yang berdoa kepada orang lain, maka malaikat mengatakan bagimu seperti yang kamu berdoa. Jika baik, maka baik akan kamu dapati. Jika tidak, maka kamu duluan mendapatkan yang tidak baik. Nah, ini menandakan bahwa doa para malaikat lebih besar kepada orang yang mendoakan kepada orang lain. Jika kita kepingin mendapatkan doa yang mudah diterima, termasuk caranya dengan kita doakan kebaikan tersebut kepada orang lain, karena doa para malaikat lebih cepat diterima dibandingkan doa kita sendiri. Baik, wal yahdar kullal hadar min ad-du'a bisyarri ala nafsihi aw ala auladihi aw ala malihi aw ala ahadin min ibadillah. Maka hati-hati jangan sampai mendoakan keburukan untuk diri sendiri, atau untuk anak-anak, atau untuk harta, atau untuk seorang pun manapun daripada hamba Allah. Wa in zalamahu falyakil amrahu ilallah. Jika dia sudah menzalimi kita, maka biarkan urusan tersebut kepada Allah. Tugas kita baik kepada hamba Allah. Jika dia masih jahat kepada kita, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menghukuminya. Jangan pernah mendoakan kepada orang yang menzalimi kita doa keburukannya. Lebih-lebih ini ibu-ibu yang sering dengan anak-anak, jangan pernah mengatakan perkataan yang tidak baik kepada anak, takutnya diaminin oleh malaikat. Dasar anak bodoh. Akhirnya bodoh, amin dikatakan malaikat. Jadi bodoh anak. Siapa yang susah? Dasar kamu anak durhaka. Kalau dia durhaka, siapa yang susah? Maka jangan pernah mengatakan perkataan yang tidak baik walaupun dalam keadaan sedang marah. Orang Arab kalau marah, Allahu yahdik, Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Itu marah, Allahu yahdi. Dalam keadaan marah didoain. Kalau kita biasanya ketika dapat nikmat pun membaca kalimat-kalimat laknat. Jika istri enak masak, ada sebagian orang bukan alhamdulillah, bukan. Kata-kata laknat, kemudian dia katakan enak kali masakannya. Didahului oleh kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini ada sebagian sampai seperti itu. Makanya hati-hati, jangan pernah mengatakan perkataan yang tidak kita harapkan jika terjadi. Baik. Wa in zalamahu falyakil amrahu ila Allah wal yarda bi nasratillahi ta'ala anhu. Dan hendaknya dia ridha dengan bantuan Allah baginya. Wa fil hadis man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Orang yang mendoakan orang yang menzaliminya dengan doa yang tidak baik, berarti dia sudah membalasnya. Seakan-akan kita juga zalim kepada dia. Orang yang mendoakan, walaupun sebahagian ini
Kira-kira doa saya diterima oleh Allah? Diterima. Kenapa? Karena kamu orang terzalimi. Tapi jangan sempat mendoakan kepada orang yang menzalimi dengan doa yang tidak baik. Kenapa? Orang yang mendoakan kezaliman, orang mendoakan, kalau doa ala, ini doa ala menandakan doa yang tidak baik. Mendoakan keburukan kepada orang yang menzalim berarti kita membalasnya seakan-akan kita juga melakukan kezaliman. Kita disuruh untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Wala khaira fid du'a bisyarri ala zalim wala ala ghairihi wa yaj'al badala du'aahu alaihi ad-du'a'u lahu kama hiya sifatu ibadillahi ruhama. Dan tidak ada kebaikan pada doa yang mana doa tersebut merupakan keburukan kepada orang zalim dan keburukan kepada orang yang lain. Ini enggak ada kebaikan, enggak ada pentingnya. Kita doakan mudah-mudahan dia celaka. Apa manfaatnya buat kita? Paling dia aja yang tidak baik. Ini termasuk hal-hal yang harus kita hindari. Jadi bagaimana juga hendaknya menggantikan doa yang tidak baik kepada orang yang menzaliminya dengan doa yang baik. Dan ini merupakan sifat hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Ar-Ruhama. Nah, tanda-tanda hamba yang baik, mereka ketika dizalimi, ketika disakiti, ini mereka malah mendoakan kebaikan dibandingkan dia mendoakan dengan keburukan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ruhama, yang berkasih sayang, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya, doa merupakan ibadah. Minta sama Allah lebih-lebih ketika kita sedang, supaya Allah mengingat kita ketika kita susah. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Bagaimana Ustaz kalau umpama kita berdoa dengan mengucapkan wasilah? Umpamanya kita dengan wasilah sedekah. Baik. Itu saja. Itu Baik. Mendoakan dengan berkah ataupun disebutkan dalam bahasa tasawufnya tawassul. Bahasa tasawufnya tawassul. Tawassul ini menjadikan satu hal sebagai perantara. Adakala berbentuk manusia ataupun berbentuk amalan, maka itu dianjurkan. Supaya kalau bahasa kita pemulus. Kalau bahasa kita pemulus. Kalau dalam urusan duniawi kita bikin proposal, itu tujuannya apa? Sebagai memudahkan urusan kita supaya dilihat benar enggak, cocok enggak. Atau kita datangi melalui orang dalam, itu berbentuk manusia, itu termasuk juga pemudah juga. Kita enggak dikenal sama orang yang kita kepingin meminta bantuan kepadanya, maka kita datangi dengan orang yang emang dikenalnya, maka itu akan memudahkan urusan kita. Begitu juga dengan hal ini, kita minta ya Allah dengan berkah, memalu kita bilang kan, dengan berkah sedekah. Berapa sedekahnya? 5.000 juga. Berharap besar, ya Allah dengan berkah salat tahajud, itu pun kadang bolong-bolong. Dengan berkat puasa sunnah, berapa hari puasa sunnah? Adalah sebulan sekali. Ya semacam itulah. Ya, kadang agak malu sedikit. Cuman boleh enggak kita mengatakan? Boleh. Supaya lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kalau kita sudah bekerja, kita bilangin mohon bantu saya. Setelah kita bantu dia ini secara ilmu alam nih. Kita tolong dia begini, kita mengatakan dan sebagainya, mengikuti perintah dia. Kemudian saya butuh bantuan. Berapa kamu butuh? Satu mut beras saja. Udah nih bawa satu karung aja. Kenapa? Akan mudah kan? Kenapa? Karena kita sudah duluan melakukan kebaikan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak seperti itu, tapi ini termasuk hal yang mudah kan? Begitu juga kita mendatangi tempat-tempat tertentu, para ulama kekasihnya Allah, bahkan ke Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan berkah Rasulullah, mudahkan urusan saya, jadikan saya hamba yang baik, mudahkan urusan saya, ibadah saya, umrah saya, mudahkan jadikan anak saya anak yang saleh, istri saya istri yang salehah. Itu insya Allah akan dimudah diterima. Kan sudah pernah kita sampaikan dulu, ada seorang orang buta mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya supaya saya bisa melihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwudu, salat 2 rakaat dan minta. Minta bagaimana diajarkan oleh Rasulullah?
Ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad, sembuhkan mataku. Padahal kan bisa saja, ya Allah sembuhkan mataku. Siapa kamu minta-minta disembuhkan mata? Kayaknya kemarin-kemarin nggak pernah minta. Kamu kemarin kayaknya jauh dengan saya, tiba-tiba minta. Ya Allah, bukan dengan berkat Nabi Muhammad kekasihmu. Akhirnya Allah sembuhkan matanya. Ini disebutkan dengan istilah tawassul dalam ilmu tasawuf. Maka dibolehkan, ya Allah dengan berkah orang saleh ini ya Allah. Maka ada sebahagian yang lebih baik lagi, tolong orang saleh doakan saya. Tolong orang saleh doakan saya, karena doa'uka li akhika fi dhahril ghaibi mustajabun. Termasuk doa-doa mustajabah adalah ketika kamu mendoakan saudaramu ketika dia tidak tahu. Ada orang yang mendoakan kita ketika kita tidak tahu, itu lebih mustajabah. Dan orang tersebut mendapatkan kebaikan doa seperti kita doakan kebaikan kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Dengan berkah salawat. Salawatnya berapa kali? Adalah 10 kali. Rabi'ah al-Adawiyah 25.000 kali. Dan ini satu segi. Tapi ini dibolehkan. Cuma kadang untuk kita banggakan amalan kita agak malu di hadapan Allah SWT. Baik, ada lagi yang bertanya? Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Seperti tadi Ustaz katakan bahwa doa merupakan orang mukmin. Ini benar nyatakan. Di binatang senjata di Palestina, juga masyarakat Gaza. Kemudian tadi Ustaz, setiap hari kita selalu berdoa. Itu terbukti bahwa kita sehari-hari sholat duduk di antara dua sujud. Suci Al-Quran disebutkan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Dalam kaligrafi itu asta'inu bis-sabri was-salah. Sekarang yang menjadi pertanyaan Ustaz, bagaimana agar doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berhikmat dan kemudian apa saja dana yang menghambat jadinya doa itu tidak Ustaz katakan ada zat yang haram, Baik, bagus dari pertanyaan. Tadi beberapa hal sudah kita sindirkan dan disebutkan oleh Imam Haddad, termasuk penghalang untuk diterima doa adalah makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, hasil tubuh kita dari yang haram, tempat tidur kita haram, rumah kita haram. Ini semuanya menjadi kendala untuk diterimanya doa kita. Termasuk juga keraguan dalam diri kita untuk diterima doa yang sudah kita minta. Kita sendiri masih ragu sama Allah. Bagaimana Allah bisa menerima doa kita? Ini yang kedua. Kemudian juga adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan benar-benar merendah di hadapan Allah. Kemudian juga termasuk waktunya, harus kita lihat waktu-waktu yang akan memudahkan diterima doa. Salah satunya selesai salat fardu, itu termasuk waktu yang mustajabah doa, karena kita sudah melakukan ibadah tadi. Allah, saya sudah salat ya Allah, tolong doa sedikit ya Allah, tolong kabulkan permintaan di proposal dikit ya Allah. Ini termasuk salah satu tadi. Kemudian termasuk waktu-waktu mustajabah di dalam sujud terakhir dalam salat. Termasuk juga di antara azan dan iqamah. Ini tolong diperhatikan, banyak dari kita lalai di sini. Antara azan dan iqamah kita lebih berdiam diri, padahal di situ adalah waktu mustajabah doa. Para ulama, kalau kita lihat orang-orang saleh, mereka maunya agak lama sedikit iqamahnya biar lebih banyak waktu untuk berdoa. Kemudian juga sepertiga malam terakhir itu termasuk. Kemudian juga artinya ketika susah, ketika kita dalam keadaan senang, maka ketika susah nanti akan mudah. Ini termasuk hal-hal yang memang harus kita lihat, dan termasuk cara kita berdoa. Termasuk cara kita berdoa, bagaimana doa yang paling afdal? Yang pertama, doa yang tersebut di dalam Al-Quran.
Yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadisnya baginda Rasulullah. Kemudian doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama. Kemudian termasuk doa-doa yang kita buat itu doa terakhir tu. Dengan bahasa kita ada sebagian doa Allah menjadikan salatana salatan maqbulah. Bukan enggak bagus, bagus, tapi itu doa buatan para ulama. Tapi yang lebih bagusnya lagi minta doa yang memang pertama sekali disebutkan dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pertemuan ke depan akan disebutkan beberapa contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan cepat diterima amal ataupun doa yang kita panjatkan dalam keadaan berwudu. Begitulah. Pokoknya lebih-lebih dalam keadaan ketika senang ini dalam sujud di antara azan. Makanya barang siapa yang mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya setelah azan, setelah baca doa azan tadi, setelah baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Lanjutkan Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang yang mendoakan dengan doa tersebut, Allah SWT jadikan dia orang yang berbakti kepada dua orang tuanya walaupun secara nyatanya enggak. Padahal secara nyatanya dia orang yang sering melawan orang tuanya. Tapi kalau dia sering pakai doa ini, kata para ulama, digolongkan dalam golongan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian termasuk adab dalam berdoa yang lebih penting lagi, mendahulukan dengan bismillah, memuji Allah, salawat kepada Rasulullah juga diakhiri dengan seperti itu. Salawat walhamdulillahi rabbil alamin. Kan terakhir seperti itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil. Jadi puji, salawat, minta doa. Bahkan sebagian mengatakan iringi doa-doa tersebut dengan salawat lagi. Kemudian akhiri dengan salawat dan pujian. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, salawat merupakan hal yang pasti diterima oleh Allah. Ketika salawat di awal doa kita panjatkan salawat. Di akhir doa kita pun kita panjatkan salawat. Di antara dua salawat enggak mungkin Allah nolak, karena dua yang pertama yang pertama ni yang akhir diterima, di tengah-tengah pun akan diterima. Ya, jangan langsung ya Allah mudah rezeki ya Allah, fajiru ya Allah. Puji dulu Allah. Jangan langsung fajiru ya Allah, fajiru ya Allah. Kita ya Allah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, baru fajiru ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil. Itu termasuk doa adab dalam berdoa. Kurang lebih seperti itu. Selain itu ada waktu yang baik untuk berdoa, ada tempat yang terbaik untuk berdoa. Baik, itu termasuk juga untuk memudahkan diterima. Makanya ketika Nabi apa namanya? Nabi Zakaria ya. Fada'a Zakaria Rabbah. Ketika Nabi Zakaria mendatangi tempat Siti Maryam. Ketika melihat Siti Maryam duduk di dalam kamar tapi makanan datang. Dari mana makanan ini? Katanya ini adalah dari Tuhan saya. Bisa bisa Allah menerima semua permintaanmu, bahkan memberikan secara segera. Maka di situ ayat tersebut disebutkan fada'a Zakaria rabbahu. Di ketika itu Nabi Zakaria berdoa di tempat itu. Kenapa harus di tempat itu? Karena di situ termasuk tempat-tempat yang diterima doa. Ini diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lebih-lebih yang dimudahkan datang ke kota Mekah, dimudahkan datang ke kota Madinah, di depan Ka'bah berdoa, di dalam Raudhah berdoa, di dalam masjidnya itu apa namanya? Baitullah berdoa. Di mana lagi? Di Masjid Nabawi berdoa. Itu termasuk tempat-tempat, termasuk di rumah Allah yang murni, bersih daripada hal-hal yang tidak baik. Di masjid, rumah Allah, maka minta di hadapan rumah Allah
di dalam rumah Allah, maka tidak mungkin pemilik rumah menolak tamunya secara sia-sia dalam keadaan kosong. Ini termasuk bagus. Ya, cara berdoa, doa yang kita panjatkan, waktunya dan tempatnya harus kita lihat, supaya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Dan kami tekankan tadi, ketika kita berdoa, jangan pernah mengatakan dan keyakinan dalam hati kita enggak diterima, enggak. Bisa jadi doa yang kita minta itu kurang baik menurut Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita minta, ya Allah luluskan saya ya Allah, ternyata enggak Allah luluskan. Apakah itu Allah tidak menerima doa kita? Enggak. Kalau kamu lulus nak, kalau kata orang tua, kalau kamu lulus nak, kamu enggak akan baik. Maka ketika anak kecil meminta bermain dengan pisau, tanda sayang seorang ibu memindahkan pisau, ya. Benar Bu? Atau biarkan? Biarin dia main pisau atau enggak? Kita ngambil. Kenapa? Ketika orang mengambil menjauhkan pisau bukan karena benci. Ini harus kita tanamkan dalam diri. Jangan kita berprasangka tidak baik kepada Allah. Ketika Allah tidak memenuhi keinginan kita, itu keinginan. Allah mengganti dengan kebutuhan kita. Allah kepingin menyelamatkan kita. Allah kepingin menjauhkan kita daripada hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Kamu jangan di situ, enggak bagus. Biar kamu di sini aja. Di sini, ini harus ada dalam hati kita keyakinan tentang hal tersebut. Semuanya baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ibu-ibu satu ada? Ara lah. Oh, dua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tentu kan? Baik. Masya Allah. Ada triknya Nunggu Habibi? Ya. Gimana itu? Cari bapaknya yang saleh dulu. Pernah ada datang satu orang ke ulama, wahai ulama, gimana caranya biar dapat anak saleh? Tanya, udah nikah? Udah, terlambat katanya. Kenapa terlambat? Kalau mau cari anak saleh, cari pabrik yang salehah dulu. Ya, ini termasuk salah satu cerita. Ketika kamu kepingin mendapatkan anak yang saleh, yang harus kamu cari yang pertama adalah ibunya harus salehah. Ibunya, karena madrasatul ula lil aulad adalah al-ummahat. Sekolah dasar anak-anak adalah ibunya. Karena ibu yang sering dilihat. Kalau dia sering melihat kebaikan, maka anaknya akan baik. Tapi kalau enggak, ini di luar daripada itu. Kita kepingin sekarang kita udah mulai baik, tapi anak kita belum baik. Bagaimana caranya? Diajarkan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang saleh. Ini yang anak yang saleh. Kalau kata guru kami, Walid Nu, yang insya Allah akan datang ke tempat kami di hari Senin nanti, di awal bulan 11, dia mengatakan anak itu merupakan aset yang paling berharga, aset masa depan. Anak merupakan aset masa depan. Bagaimana aset masa depan? Ketika kita dalam kuburan, dia tahu berdoa kepada kita. Itu aset yang akan turun sahamnya kepada kita walaupun kita sudah tiada. Yang penting sekali anak yang saleh. Begitu juga kebalikan, ketika kita mengatakan anak durhaka, orang yang paling mudarat dengan anak durhaka tersebut adalah orang tuanya. Dasar anak durhaka. Kalau dia durhaka gimana? Orang tuanya yang susah, enggak patuh anaknya kepada dia, membantah, melawan, bahkan bisa jadi menyakiti orang tuanya karena ungkapan perkataan kita. Jadi termasuk doa yang singkat aja, jangan panjang-panjang kali. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dan itu termasuk doa untuk mendapat keturunan. Yang belum ada keturunan tapi yang sudah ada istri. Jangan yang enggak ada istri berdoa Rabbi habli minas salihin, cari istri dulu. Baik, silahkan satu lagi.
Untuk jin. Baik. Baik. Dosa dengan Allah akan mudah dimaafkan. Dosa dengan hamba Allah susah mendapatkan maaf. Dan Allah tidak akan memaaf kita kecuali dengan kita meminta maaf kepada hamba tersebut. Begitu juga kalau enggak mau dimaafkan kecuali dengan transferkan. Nah, kadang ada sebagian harus transfer dulu 100 baru saya maafkan. Transferkan. Ini cari hal-hal yang memudahkan kalau dengan hamba Allah. Maka disebutkan ini agak panjang kami jelaskan biar sekalian terus masuk. Kalau seandainya orang pernah kita sakiti, ternyata dia sudah tidak ada lagi, datang ke ahli warisnya. Kalau enggak ada lagi, cara terakhir disebutkan, minta ampun kepadanya. Nah, bacain doa-doa, ya Allah, doa tersebut untuk orang yang pernah saya sakiti, ya Allah, yang saya tidak tahu lagi di mana dia, dan insya Allah dengan dapat paket semacam ini, dia akan memaafkan kita. Ini tiba-tiba datang paket. Dari siapa ini? Dari bapak fulan, dari ibu fulan, orang yang pernah jahat sama kamu, tolong maafkan saya. Lebih-lebih ketika mereka sudah berada di dalam sana, yang mereka andalkan adalah amal mereka. Tidak mungkin beramal lagi, maka datang paket semacam itu menyebabkan akan mendapatkan maaf dan mereka memaafkan. Sekarang yang kita lakukan bukan semacam itu, tetapi yang bersifat umum. Kita salah dengan bisa dikatakan untuk kemaslahatan umum, ya. Ya, semacam itu, ya. Bukan untuk kita pribadi, ya. Malah menyebarkan hal tersebut kepada orang lain. Ini hati-hati. Sebenarnya kalau kita tahu ini tidak baik, jangan kita berikan kepada orang lain. Ketika kita tidak mau mengkonsumsikannya untuk kita sendiri, jangan berikan kepada orang lain. Itu racun, masa kita berikan kepada orang lain walaupun orang lain enggak tahu. Sekarang sudah terjadi, bagaimana caranya? Itu berarti kesalahan ada dua kemungkinan. Satu, kesalahan dengan Allah. Yang kedua, bisa jadi ada kesalahan dengan umat. Bisa jadi ada kesalahan dengan umat. Maka yang paling ampuh adalah salah satunya minta ampun kepada Allah. Sekarang buatlah kebaikan kepada umat. Sebagaimana kita melakukan kejahatan kepada mereka, sekarang coba kita lakukan kebaikan kepada mereka. Dulunya kita menjahati atau memberikan sesuatu yang tidak baik kepada mereka, sekarang usahakan berikan kebaikan kepada mereka sebagai pencuci kesalahan tadi. Mudah-mudahan bisa mengena ke pertanyaan tadi. Disinilah yang biasanya sering terjadi kesalahan karena tuntutan daripada atasan. Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang dengan taat kepada makhluk akan mendatangkan maksiat kepada sang pencipta. Kalau enggak taat dipecat. Disinilah diuji keimanan kita. Tanda tangan kita berpengaruh sehingga terjadi kesalahan. Jangan setuju. Tetap pertahankan. Dipecat. Maka ada sebahagian dilihat kalau seandainya mampu kita untuk menjauhinya, atau kadang enggak mampu sekarang, tapi insya Allah ke depan akan kita berusaha untuk sebaik mungkin. Daripada terjadi keburukan yang besar, lebih baik terjadi keburukan yang kecil. Tapi jangan bertahan di keburukan yang kecil. Usahakan hilangkan keburukan. Ya. Ini ujian-ujian semacam ini, hati-hati. Kadang kita terpaksa dan imbasnya kepada pekerjaan kita, ya, ancamannya kepada pemecatan dan sebagainya. Di sini ujian kita, mampu enggak kita mengatakan? Makanya Allah mengatakan disebutkan
wa qulil haqqa walau kana murran, kata Rasulullah. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Mohon maaf, itu saya tidak bisa. Karena kenapa? Itu salah jalur dan tidak sesuai. Dan disinilah dianjurkan kepada kita berdoa kepada Allah. Apa berdoa? Mengajak orang kepada Allah, bukan cuma tugas tungku. Nah, jangan nanti beranggapan bahwa ini hanya tugas ustaz, hanya tugas tungku yang berdakwah. Enggak. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya berdakwahlah dimanapun, apapun profesinya. Tetap di situ usahakan dekatkan mereka kepada Allah, lebih-lebih pertama diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapati di sini bisa menyadarkan kita dan bisa tahu bahwa selama ini doa bukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menunda doa tersebut sehingga diberikan nanti di hari akhirat, dan itu yang lebih afdal dan lebih sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak pernah merasa diri sudah cukup, tidak pernah merasa diri bahwa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang sangat lemah. Kesandung batu, sudah meninggal bisa jadi. Hanya kena sandung batu. Ada sebahagian digigit nyamuk cuma meninggal, malaria ya. Itu sombong lagi, digigit nyamuk meninggal dengan nyamuk. Enggak boleh kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang lemah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.